Halo teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam ini tema dan topik saya malam ini sebenarnya sudah pernah dibahas tapi tipis-tipis kayaknya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas ini lebih mendalam lagi dan jauh lebih menarik lagi nih, karena yang ngebahas tentunya orang yang paham nih mengenai per-IP-an. IP itu apa? Intellectual property. Nah, buat yang belum tahu, nanti kita sama-sama tanya ya sama narasumber kita malam ini. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ke narasumber malam ini itu boleh banget, tapi tolong di kolom Q&A ya yang ada di bawah sana ya. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Selamat malam. Wah, cepet nih tersambungnya. Aku happy banget malam ini. Halo, apa kabar? Selamat malam Mas Robi. Mas, Pak, atau apa nih enaknya manggilnya ya? Rob, maksudnya Rob aja biar santai. Oh, Rob aja. Sebentar, aku ngebenerin dulu tiangnya. Oke, nah malam ini nih sebenarnya agak jarang sih aku bahas ya. Topiknya itu lebih ke IP ya, intellectual property ya. Ya, Ya. Nah, kayaknya oh ya, tapi sorry, sebentar. Sebelum kita ngobrolin tentang tema atau topik kita malam ini, nah mungkin enakan dari Robi kayaknya kenalan dulu kali ya, karena kan pastinya teman-teman yang lagi pada nonton sekarang juga itu pastinya kan nggak semuanya kenal ya sama Robi ini ya. Mungkin secara singkat aja boleh perkenalan sedikit Robi ini siapa, kemudian sekarang sedang sibuk apa dan berkaryanya di mana. Silakan. alright, thank you banyak. Saya sekarang lagi fokus dibantu teman-teman buat komersialisasi kekayaan intelektual, khususnya di industri konten. Kalau di luar sih sebutannya IP ya. Kalau di Indonesia kekayaan intelektual ya. Jadi memang kita lagi berusaha untuk mendengungkan dan menggaungkan IP itu apa sih sebenarnya sih. Jadi banyak yang masih mikir IP itu internet protokol. Jadi IP-nya tuh berapa. Oh iya, bener. Iya, Terus iya. kalau itu ya enggak. Jadi kayak kalau dibilang kekayaan intelektual, kayaknya tuh mana kayaknya gitu. Jadi kita Iya, kita iya. coba masukin kata-kata baru namanya karya intelektual. Jadi lebih lebih gampang dipahamin. Ada karyanya, ada intelektualitasnya. Itu sih. Kak, disingkatnya KI berarti ya? Kalau di Atau kalau di luar IP, intellectual property. kalau Indonesia berarti karya intelektual, KI. Nah, oke. Nah, tapi sorry, ini kan kalau Robi ini dari apa ya? Kata Katapel ya. ya. Katapel Program Director Katapel Indonesia. Nah, boleh nggak dijelasin singkat aja sih, Katapel itu apa sih? Itu ya. Oke, Katapel itu ya yang slingshot. Iya. Jadi kita kan teman-teman kreator biasanya uh, kalau kreator kan fokusnya satu jalur ya. Jadi misalnya game developer itu hanya bikin game gitu kan dari ujung ke ujung bikinnya game gitu ya. Ya. Terus kalau film kan juga memang fokusnya bikin film terus jualan tiket that's it gitu ya. Musisi juga sama gitu. Nah, kalau Katapel kita menggabungkan itu semua. Jadi kalau kita berbicara paling gampangnya itu kita mau menciptakan Disney baru di Indonesia. Kalau Disney kan dari komiknya tuh ada, terus animasinya ada, filmnya ada, merchandisingnya juga ada dan segala macam apa ada gitu ya. Jadi gimana caranya sebuah karya bisa berkembang secara luas, nggak cuma di mediumnya mereka doang, tapi bisa pindah-pindah medium yang lain gitu loh. Itu kata Apel sih. Dan kami mempertemukan para kreator dengan mentor-mentor yang cukup mumpuni. Ada yang udah lama bekerja di Disney, ada yang masih handle handle IP kayak Doraemon, ada yang pernah megang My Little Pony, Transformer dan so on. Itu sih. Itu kata Oke. Pel sih. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kalau boleh aku sambungin dikit ya sama dunia F&B ya, F&B bisnis ya, industri makanan dan minuman. Nah, sebenarnya ada nggak sih hubungannya gini? Kalau misalnya industri makanan dan minuman itu penting nggak sih punya
karya intelektual yang di KI-kan ya, apa ya namanya? Kan Ya, bukan ya, paten ya, pasti ya bukan paten, karena takutnya orang salah kaprah ini dipatenin, sebenarnya bukan dipaten kan ya. bukan didaftarkan mereknya. Jadi Heeh. kalau di F&B itu ada dua tipe IP yang bisa Hmm? kita pakai. Satu adalah mereknya, Ya. berarti merek. Jadi kita biasanya di kelasnya F&B itu kan total pendaftaran IP itu ada 45 kelas kalau di merek. Jadi dari Hmm. 1 sampai 45 itu beda-beda. Jadi begitu itu mereknya sudah didaftarkan, supaya orang lain nggak bisa pakai, ada juga satu lagi adalah rahasia dagang. Jadi eh, apa ya, 11 sub bumbu rahasia KFC itu yang Loh, diproteksi. Berapa ya, lupa saya berapa angkanya, itu tapi rahasia dagang ya? itu rahasia dagang. Nah, Oke. kan lucunya gini, kalau rahasia dagang, eh, untuk kita memproteksi rahasia dagang, kita mesti membuka rahasia dagang itu, bahwa ini punya saya loh gitu. Iya Kalau ya, bener ya. berarti kan ini udah bukan rahasia lagi gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang punya bumbu rahasia itu tidak mau memproteksi rahasia dagangnya karena terpaksa mereka mesti ngebuka isi dalamnya itu apa gitu. Itu sih. Tapi Hmm. sampai sekarang sih yang paling penting adalah pendaftaran mereknya dulu aja sih sebenarnya sih. Hmm. Ya, ya. Berarti kalau di industri F&B itu sebenarnya yang lebih krusial itu adalah mereknya ya. Mm-mm. Hmm. Nah, tapi sebenarnya kalau di industri F&B nih ya, sebenarnya kan kalau tadi kalau ngomongin contohnya Disney, kemudian karakter-karakternya itu kan memang mungkin industrinya agak nggak terlalu deket sama F&B ya. Nah, kalau di Hmm. F&B sendiri sebenarnya merek atau apa tuh bisa nggak sih dikomersialisasi, di license kah atau gimana? Nah, kalau kita berbicara komersialisasi IP kan macam-macam ya. Licensing itu nomor satu. Hmm. Yang kedua kan franchise. Franchise itu adalah salah satu bentuk komersialisasi dari Oh, IP. Coba gini, misalnya saya memegang sebuah merek donat terkenal gitu ya, donat dari ubi, bukan dari kentang lah ya. Terus saya kasih nama misalnya donat Robi gitu ya. hmm. Terus bahkan di kelas 43, biasanya kalau di F&B itu atau di restoran itu kelas 43, di 43. Setelah saya daftarkan, saya memegang hak mereknya, itu saya franchisein kemana-mana. Jadi orang lain nggak bisa pakai nama saya kecuali dia franchise sama saya gitu. Jadi Ya. itu yang jadi salah satu gimana caranya kita komersialisasiin IP kita gitu loh. Nah, terkadang kan teman-teman dari sisi kreator nih, atau kita berbicara F&B entrepreneur ya, Hmm. itu membuat sebuah terobosan baru yang unik, yang laku banget gitu, terus tidak diproteksi IP-nya, begitu langsung di franchisein, terus ada Hmm. orang yang pinter nih, misalnya ngerti IP, oh ya udah, kita ambil dulu aja nih, udah gitu, terus kita lihat belum ada yang didaftarin, dia namanya belum daftarin, kita daftarin duluan, karena di Indonesia itu menganut sistemnya first to file. Siapa yang mendaftarkan duluan, bukan siapa yang menciptakan duluan. Jadi kalau kita pinter-pinter, sebenarnya IP ini adalah ladang uang sebenarnya. Banyak Iya. celah kita bisa manfaatkan secara legal untuk menciptakan suatu terobosan finansial baru sebenarnya. Nah, itu yang sangat-sangat mesti diproteksi gitu loh. Ya, banyak juga teman-teman dari kreator dari sisi ekonomi kreatif ini yang juga masih belum banyak yang paham bahwa apapun yang mereka ciptakan itu harus diproteksi oleh IP gitu. Hmm. Tapi, sorry, tadi kan em, ada karya intelektual, ada rahasia dagang ya. Nah, tapi Hmm. sebenarnya paling nih ya, paling sering di dunia F&B lah ya, kita lagi ngomonginnya dunia F&B dulu aja nih ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ya, si salah satu orang menciptakan sebuah resep resep makanan tertentu misalnya, Oke. berarti itu kalau ini gue nanya case by case aja ya, karena kemarin sempat ada cerita sih, sebenarnya nggak sampai kasus ya, tapi sempat ada cerita kan. Misalnya kalau misalnya gue nyiptain satu makanan lah gitu, makanan resepnya kayak gini 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 gini, belum pernah ada sih sebenarnya di Indonesia ceritanya gitu ya. Nah, Oke. kemudian gue keluarin nih si makanan itu, Ya. tapi kan gue nggak tahu bahwa itu harus
apa ya, ibaratnya kayak harus didaftarkan rahasia dagangnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi makanan ini belum pernah ada di Indonesia. Nah, gue nyiptain nih, terus gue jual lah, misalnya di kafe gue gitu kan, di kafe gue. Nah, tapi turns out setelah itu makanan itu karena gue nggak gue daftarin nih di rahasia dagang ya. Kemudian makanan itu ditirulah sama kafe-kafe sebelah-sebelah gue gitu, misalnya gitu, kafe-kafe sebelah gue ikutan jual si produk yang sama. Nah, Iya. ketika gue mau daftarin ternyata udah nggak bisa karena dianggap menjadi milik umum. Nah, itu kalau Enggak, misalnya kayak gitu kasusnya, di itu milik gimana? umum itu ada kata-kata menjadi milik umum sebenarnya. Jadi Kenapa? nggak jadi sebuah IP itu eh, sebuah IP itu tidak bisa menjadi milik umum kecuali diambil negara atau pendaftarannya atau yang orang yang mendaftarkannya sudah meninggal sebenarnya. Jadi Nggak, kalau ini kan kasusnya belum didaftarin. kalau menjadi milik umum nggak bisa. Jadi bisa gini. Yang kita mesti tahu kan ada dua tipe ya. Satu adalah merek, satu adalah rahasia dagang ya. Jadi misalnya Ya, kita menciptakan satu terobosan baru rendang jagung misalnya. ya, misalnya. Rendang jagung nih. Terus pertama yang mesti dipikirin adalah rendang jagungnya punya brand name-nya nggak? Ada nggak? Oh, Jagungnya tuh namanya brand name-nya apa? Misalnya apa ya? Super Corn misalnya gitu ya kita namain. Merek ya kan? Tercipta sebuah merek ya kan? Nah, rendang jagungnya sebagai menu, sebagai apa namanya resep itu ada dua pilihan. Bisa kita daftarkan sebagai rahasia dagang bahwa membuat rendang jagung adalah dengan cara ini bumbunya ini gitu ya, ya. Itu menjadi milik kita gitu ya. Atau kita nggak perlu daftarkan sama sekali supaya nggak kebuka gitu ya. ya, dua pilihannya itu ya. Dicobain ada lengkuasnya. Coba, tapi ini apa yang saya ketemu? Nah itu pasti kan nggak ketemu kan. Orang kan pasti bisa mencuri saja kan atau memplagiasi, Ya, betul. itu pasti ada kan. Tapi brand name-nya sebenarnya yang kita proteksi, yang paling penting. Oh, Karena let's say misalnya saya berbicara merek, boleh nggak nyebutin merek? boleh, silakan. Maicih, keripik Maicih. Ya, Ya, keripik Maicih itu saat itu meledaknya luar biasa, semua orang pengen beli sampai viral lah kemana-mana ya. ngantri-ngantri itu. Semua orang bisa bikin keripik yang sama, tapi mereka semuanya nggak ada yang pakai, nggak ada yang bisa pakai Maicih. Nama Maicih itu ya. Sampai Ya. akhirnya yang bikin tiruannya lah ya, keripik Maocoh misalnya gitu ya. Kalau itu didaftarkan, Maicih bisa menyanggah bahwa ini ada yang bikin mendaftar namanya Maocoh, ini mirip sama kami tolong jangan didaftar. Itu bisa sebenarnya. Jadi kembali lagi di F&B itu ada dua tipe, rahasia dagang sama merek. Yang paling penting diproteksi adalah mereknya, karena merek yang berkaitan apapun yang kita jual sebenarnya. Tapi beda kalau di kantin atau di kafe. Misalnya kafenya adalah kafe ABC, terus kafe ABC menemukan satu menu baru rendang daging rusa misalnya gitu ya. Seharusnya yang didaftarkan sebenarnya kan ada beda persepsi ya. Restoran ABC-nya sudah didaftarkan mereknya, rendang rusanya bisa didaftarkan sebagai rahasia dagang sebenarnya, atau di spin off. Bikin lagi nih rendang rusa by Cafe ABC, itu bisa daftarinnya. Oh, kalau rendang rusa by Cafe ABC-nya itu bisa didaftarkan Bisa. IP-nya ya? Nah, pertanyaan, yang memiliki IP-nya siapa? Chefnya kah atau pemilik restorannya kah? Nah ini juga jadi. Oh iya benar ya. Jadi intinya ya ngerti. Ini kan apa? Ya pokoknya ini kan kayaknya aku balikin lagi ya pertanyaannya dari awal lagi nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ya, aku mau nanya dikit sebenarnya tentang katapelnya juga sih sebenarnya, karena ini menarik karena karena pastinya teman-teman belum banyak yang tahu juga katapel itu apa kan ya sebenarnya. Nah, mungkin di sini boleh lah ya sedikit diceritain lah. Sebenarnya katapel itu kayaknya lagi punya agenda untuk ngedorong-dorong nih, ngedorong-dorong teman-teman untuk mengkomersialisasi IP-nya. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Maksudnya kenapa itu menjadi penting dan kenapa Katapel melakukan itu? Oke. Kalau kita berbicara mengenai intellectual property ya, ini adalah sebuah hal yang sebenarnya sudah dikomersialisasikan berpuluh-puluh tahun yang lalu sebelumnya ya.
Dan Hmm. Indonesia dengan market yang sangat luasnya sekali, itu tuh kita jadi apa ya? Jadi sasaran tembak para pemilik IP dari luar untuk mengkonsum IP-nya mereka gitu loh. Misalnya gini, ini kembali saya dengan tidak bermaksud menjelekkan siapapun atau perusahaan apapun ya, Ya. buat pembelajaran saja. Misalnya sebuah brand F&B merek asing yang berwarna kuning, fast food berwarna kuning, ada fast food berwarna merah, ya. Jadi mereka kan itu sebenarnya IP luar, ya kan? Sebenarnya IP luar yang diciptakan oleh orang luar, di mana kita menikmati makanannya, kita pun membayar lisensinya keluar sebenarnya kan. Dan pada saat itu terjadi, ya mereka cuma akan duduk tenang dan menikmati hasil dari brand name itu sebenarnya kan. At the end of the day, ayam ditepungin akan cuma ayam ditepungin sebenarnya. Cuman karena mindset kita bahwa ayamnya mereka lebih enak, jadi kita akan memilih apapun ya udah makan yang ayam yang itu aja deh gitu kan. Atau burgernya burger yang itu aja deh. Burger is just buns, patty sama sayuran dan mayones dan buns lagi. Nggak ada yang Iya. beda. Mau beli burger dimanapun selalu kayak gitu. Cuman kenapa burgernya mereka itu bisa mempunyai captive market di Indonesia yang sekian puluh juta orang ini gitu loh. Ya kan? Jadi kalau bertanya seperti itu, kenapa pentingnya IP? Kita harus bisa mengimbangi, bukannya menutup gitu loh. Saya tidak anti produk asing, tapi saya mencoba untuk mendorong bagaimana kalau produk kita pun dijual di luar gitu loh. Dijual di luarnya pun bukan hanya produk, bukan kita mesti woro-woro bawa satu kontainer ayam yang ditemungin kita jual ke sana ya, tapi bagaimana kita ngebesarin brandnya sehingga orang luar mau ngambil brand kita. Let's say misalnya kita membuat sebuah restoran yang kita ekspor itu bukannya sayuran atau daging-daging atau berasnya, yang kita ekspor cuman brand name-nya doang, bukan di sana. Karena semuanya di Malaysia tuh punya beras, di Singapura ada beras, di Singapura pun ada ayam, di Malaysia ada ayam ya. Gitu. Kenapa kita nggak bisa ekspor ke sana gitu loh? Nah, persepsi kebanyakan orang adalah kalau kita mau masukin brand kita keluar, itu harus investasi yang gila-gilaan. Itu harus membuka restoran yang super besar, pendaftaran merek, R&D, HR, dan segala macam. Padahal yang bisa dilakukan adalah mereka bisa dengan simply kerjasama waralaba atau lisensi sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luar masuk ke Indonesia sebenarnya dari sisi F&B-nya. Dan market kita sangat-sangat captive banget. Karena dengan mindset yang sama, mereka lebih memilih perusahaan fast food warna kuning untuk beli burger, gitu kan. Padahal burgernya juga kagak gitu. Dan saya sendiri pun menikmati burgernya. Jadi Katapel itu mencoba untuk mengimbangi. Kita mengimbangi, bukannya kita leveling the playing field sebenarnya. Jadi pada saat kita mengimpor, kita juga harus mengekspor. Itu sih. Oke. Jadi yang lagi didorong-dorong nih, tapi industrinya macam-macam Konten. kali ya? Jadi Ya. konten. Apa konten biasanya? Apa? Biasanya Sorry, apa? kita konten base. Biasanya kita ngedorong game, kita ngedorong film, kita ngedorong animasi, kita ngedorong komik, kita ngedorong novel, kita ngedorong musik gitu. Jadi kita ini adalah salah satu negara pengimpor konten terbesar, salah satu negara. Followernya foodies 90% nonton drakor, udah pasti itu. Sekarang caranya gimana kita mengekspor drama-drama kita atau musik-musik kita keluar. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Makanya kenapa dari Katapel tidak terlalu fokus ke film dan musik, karena kita sudah mengekspor film dan musik. Malaysia itu jadi salah satu negara pengimpor film dan musiknya kita. Jadi yang bikin kesel orang-orang Malaysia adalah band-band Indonesia di sana semua yang didengerin. Band-band Malaysia itu nggak ada yang dengerin gitu. Jadi Sheila on Seven di sana laku, Tompi di sana laku, Tulus di sana laku gitu ya. Film-film Indonesia sudah banyak banget memenangi piala-piala di ajang-ajang bergengsi. Jadi Katapel tidak terlalu fokus ke film karena film ekosistemnya sudah jalan. Sekarang kami lagi fokus di game, fokus di komik, lagi fokus di animation, gitulah. F&B kenapa nggak fokus? Karena menurut saya F&B kita, market kita yang di dalam negeri itu gede banget yang masih bisa dieksplor sebenarnya. Jadi program-program kayak Foodies ini kan sebenarnya kayak mendorong foodpreneur buat bisa expand ya. Jadi ya seperti itu sih sebenarnya Katapel. Ya. Nah, tapi kan ini kayaknya gini. Tapi bisa nggak sih misalnya sedikit disimplify kali ya? Karena kan aku yakin teman-teman jadi kalau ngomongin IP itu kan memang pasti panjang ya ke belakangnya ya, gitu. Maksudnya
Iya, iya benar. Maksudnya gini, aku sih merasakan ya, misalnya karena kan dulu juga sempat sempat menghandling salah satu brand kuliner juga lah ya dulu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin IP itu something yang kadang-kadang buat pebisnis kuliner, nanti dulu lah, Dulu nanti dulu lah, saya nggak ya, terlalu ngerti, lebih penting ngejarin omset dulu. betul Ya itu apa sih? pasti. Ya itu kondisi yang ada kadang-kadang seperti itu. Jadi makanya sebenarnya aku juga pengen minta Robby untuk sharing juga ya. Maksudnya sebenarnya sepenting apa dan maksudnya kenapa sih kapan saat yang tepat mendaftarkan IP itu sebenarnya Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin seberapa penting sih gitu misalnya mengurus IP itu di awal bahkan nggak tahu nih maksudnya bagusan di awal atau di akhir. I believe kayaknya harusnya di awal ya gitu, tapi maksudnya kapan waktu yang tepat kita mendaftarkan brand name kita. sebenarnya sebenarnya paling gampang itu melalui pemahaman mengenai kapan kita daftar itu melalui sebuah perumpamaan yang sering sekali saya jelaskan ke banyak orang. Eh, Bayangkan apabila kita menemukan satu tanah kosong, sebidang tanah kosong yang kita patoknya dari timur, utara, barat, selatan itu ini tanah ini saya miliki gitu ya. Itu ditemukan. Udah gitu kita mencoba untuk menggali tanah itu untuk apapun, mineral atau emas atau minyak atau gas alam dan segala macam gitu ya. Eh, Sebelum kita menemukan kita sudah pindah ke tanah lain gitu ya. Kita tanah lain beberapa tanah kita patok gitu ya. Nah, kenapa tidak penting dibangun pagernya sekelilingnya? Karena kita belum menemukan apapun yang berharga di dalamnya gitu ya. Bayangkan kalau kita Hmm. bukan satu tanah kosong, pada saat kita gali, cerok keluar minyak, cur. Apa yang kita lakukan pertama? Jadi dipagerin. Bener. Pagerin. Udah pasti itu dipagerin, nggak mungkin nggak. Nah, teman-teman yang melakukan bisnis usaha atau penciptaan IP yang tidak memagerin itu adalah mereka asik ngegali. Wah, minyak Hmm. nih. Minyak terus ternyata ada orang lain masuk. Wih, ada minyak juga nih di sini. Terus kita Ambil. ngeliatin loh. Masuk ke tanah kita sih. Loh. At the end, orang udah ngegali di tanah kita dan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh. Hmm. Penting nggak memageri di awal? Terkadang penting, terkadang enggak. Kenapa saya bilang enggak? Pada saat kita ngegali, kita harus tahu dong. Ngebangun pagar kan nggak murah, ya kan? Bangun pagar, ya kan? Tapi pendaftaran IP satu merek cuma 1,8 juta. Hmm. Murah daripada ngebangun pagar. Ya udah kenapa nggak setiap kali ketemu tanah pagerin sih? Ketemu tanah pagerin. Who knows? Some other time mungkin ternyata nggak ada minyaknya tapi ada butiran emas di situ. Who knows? Ya kan? Nah, masuk pendaftaran IP, mindset-nya itu mesti dari sisi komersialisasi dulu. Nggak bisa dari sisi proteksi. Saya masuk ke Backcraft 2018 buat ngedorong program IP. Di saat itu, saya ketemu Pak Ari Juliano, Deputi 5 HKI. Pak Ari Juliano mempunyai program pendaftaran IP. Semua gratis. Dikasih gratis, semua difasilitasi gratis, semua yang masuk ke Deputi 5 itu diberikan pendaftaran IP secara gratis gitu ya. Cuman banyak orang yang malas malas. Dan mereka terus mendorong, ayo penting, ini penting, ini penting. Akhirnya kami mendekonstruk itu semua. Kita masuknya langsung dari sisi komersialisasi. Bapak Ibu sekalian, IP yang Anda miliki itu harganya ratusan juta. Bisa dicolong orang loh gitu. Pas kita bilang bisa dicolong orang loh, bilang, wah bisa ya Pak. Saya gimana proteksinya Pak? Ya udah sini saya bantuin gratis. Wah, mereka berbondong-bondong langsung daftar. So, mindset-nya itu harus diubah. Mindset-nya tuh bukan entar dulu deh, belum penting, tapi bakal dicolong nih gitu loh. Jadi kalau mindset-nya bakal dicolong nih, semua orang akan daftar semuanya sesegera mungkin. Dan itu terbukti bahwa dengan program yang kami dorong itu menumbuhkan tingkat pendaftaran IP saat itu. Karena kita takut-takutin mereka. Minyaknya nanti diambil orang. Ya. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang ada nggak sih misalnya program yang masih jalan mengenai bukan gratis kali ya, tapi tapi Banyak, maksudnya edukasi harus ya, edukasi banyak. eh, edukasi mengenai karena gini, karena gue sering banget juga dapat pertanyaan sebenarnya dari teman-teman ya, maksudnya
Mbak kalau mau daftarin ini mereka biasanya nyebutnya mau ngepaten. Iya, mau patenin merek gue gimana sih gitu ya. Ah, itu gimana sih Mbak? Itu hubungin siapa ya gitu. Nah, itu maksud gini, itu kan sebenarnya edukasi yang kalau dari foodie sih kalau orangnya ketemu gue selalu jelasin berulang-ulang. Saya beda antara paten dan KI. Bener ya? Bener kan ya? Nah, Eh, jadi gini, di di IP, di kekayaan intelektual, di intellectual property itu ada turunannya tuh ada paten, ada merek, ada indikasi geografis, ada desain industri, ada apa apa pendataan sirkuit terpadu. Itulah ada yang itu yang ada 5 ya? ya ada beberapa lah ya, ada beberapa lagi nanti yang lain. Nah, yang kebanyakan di komersil itu merek, kalau di food ya, merek dan rahasia dagang biasanya gitu ya. Merek dan rahasia dagang. Kalau hak cipta itu biasanya di kreator, di content base. Jadi Oh, kalau paten itu biasanya di penemuan. Di food juga kadang-kadang ada penemuan. Jadi misalnya mereka menemukan alat untuk ngegrind kopi atau nge-steam cuman setengah menit kelar gitu steamnya. Itu kan paten sebenarnya. Sebuah, iya, iya. Teknologi lah biasanya ya. ya itu Paten. teknologi itu mesti dipatenkan gitu loh. Jadi alat itu ya ada hubungan dengan F&B juga gitu kan. Tapi lebih ke teknologinya. Nah, banyak yang mindsetnya masih masih nyampur-nyampur sehingga awareness yang terjadi adalah gue mau patenin merek gue nih. Nah, itu udah kata-kata dua yang salah tuh. Yang udah seperti singgungan satu sama lain. Merek itu didaftarkan, paten itu didaftarkan, hak cipta itu dicatatkan, bukan didaftarkan. Jadi di pencatatan hak cipta mereka sebutnya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman di konsultan kekayaan intelektual atau teman-teman di Kemkumham, Kementerian Hukum dan HAM di Dirjen Kekayaan Intelektual itu udah ngerti lah. Ada yang ibu-ibu datang yang, Pak, saya mau patenin merek saya, Pak. Oh ya Bu, silakan Bu, udah gitu. Jadi mereka don't even bother untuk mengganti atau mengedukasi lagi ibu ini bahwa Bu bukan paten Bu, pendaftaran merek itu they don't even bother lagi. Udah langsung dimasukin aja udah gitu. Tapi sebenarnya yang benar itu merek itu didaftarkan tadi ya. Betul. Merek itu kan yang disebut merek itu kan sebenarnya nama sama logo ya. Benar nggak? Betul. Takut salah gue. Betul sekali. Ya, itu. Kalau misalnya tadi kalau kekayaan intelektual itu yang bentuknya konten kali ya. Kalau hak cipta itu konten. Sorry, hak cipta itu berarti ya bentuknya konten ya. Tulisan, gambar, lukisan, itu. Ya. Berarti kalau yang ada di industri F&B itu biasanya merek sama tadi rahasia dagang ya. Rahasia dagang tuh kayak resep kali ya, kurang lebih ya. Atau cara kita memasarkan sesuatu misalnya. Itu rahasia dagang. Ya, apapun yang dengan kita berdagang itu kan ada rahasianya, ada secret sauce-nya. Nah, secret sauce-nya itu sih. Oke, berarti dua itu ya. Nah, itu yang kayaknya, tapi ya itu dia sih. Maksudnya gini, walaupun memang nggak, mungkin kalau di sana suka nggak, apa namanya, suka nggak diluruskan gitu. Tapi kalau aku sih dari foodie sih selalu merasa bahwa ini harus diluruskan. Harus, Karena khawatirnya gini, pada saat, ya saya mau patenin merek saya gitu. Tiba-tiba yang didaftarin misalnya paten, ya wah gawat itu. Karena dia nggak nggak bisa ngerti. ditolak. Oh, nggak Pasti bisa ditolak. juga ya? Ya, ya, ya. Jadi maksudnya ngomonginnya tetap brand ya. Sih Brand. logo dan nama gitu ya. Logo dan nama itu merek itu yang didaftarkan ya. Iya. Ya, ya, ya. Karena kan kemarin juga sempat apa ya? Ini sebenarnya lebih menarik sih sebenarnya kalau kita bahasnya kayak case ya kan. Mungkin gue nggak mau nyebut brandnya lah ya karena nggak enak gitu karena nggak kenal juga sih sebenarnya kan kemarin itu kan sempat ada tuh yang brand apa gelato yang terkenal di Jogja ya Oke. ya itu kan juga kemarin sempat agak sedikit lumayan lah ya lumayan em, di apa ya lumayan dibahas-bahas banyak lah sebenarnya sama ahli-ahli hukum lah gitu maksudnya kan kalau dia kan kasusnya yang menciptakan dari dulu sampai sekarang beroperasi merasa bahwa ternyata namanya itu didaftarkan oleh karyawannya. Dan ketika masuk pengadilan yang menang itu yang karyawannya karena dia yang mendaftarkan duluan kan tadi ya dibilang ya bahwa Terus asasnya itu siapa yang duluan mendaftarkan.
Ya, jadi ceritanya kalau di ladang-ladang yang tadi saya ceritain, ada yang ngegali ketemu minyak, disuruh karyawannya, bro, bantuin dong bro, gali dia gali, tapi di sisi yang lain karyawannya ngebangun pagar, terus orangnya ditendang keluar. Itu Iya, ceritanya gitu. iya, 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 iya. Udah gitu dia Eh, tuntut, terus dia tuntut, ya uh, uh, hakim kita atau undang-undang kita kan negara harus melindungi warga negara yang memang secara legal melakukan tindak tanduk bisnis ya kan. Nah di Indonesia sendiri karena memang menganut first to file, jadi zaman dulu itu first to use, masih first to use. Jadi yang bikin pertama siapa gitu loh. Habis itu kita pindah jadi first to file. Karena kalau first duitnya banyak, nggak ada yang bisa ngebuktiin tuh siapa gitu loh. Oh ini gue ketemuin flavornya kok, tapi kan gue yang ketemuin cara bikin jadi esnya gimana, jadi susah. Tapi first to file itu mengharuskan orang, bro, kalau ada minyaknya langsung pasangin pagar lah. Kalau nggak dipasangin pagar dan ada yang ambil, ya negara nggak bisa protek lah, gitu sih sebenarnya sih. So, gelato itu ya itu menjadi pembelajaran lah ya. Dan banyak gelato-gelato yang lain dengan merek-merek yang lain yang udah apa ya, ceritanya tuh absurd. Salah satu contohnya nih, kita berbicara Supreme, merek terkenal fashion itu. Ya. Di China, salah satu mallnya, itu ada gede banget store-nya, itu yang KW. Supreme KW. Kenapa? Karena orang China itu mendaftarkan Supreme duluan di China. Hah? Kita bisa masuk. Dan orang China ini bikin toko gede banget. Di KW-in tuh Supreme-nya semuanya. Dan orang-orang China beli. Nggak salah. Secara hukum dia benar. Jadi maksudnya si Supreme aslinya jadi nggak masuk nih ke China ya? Iya. iPad di China itu harus membayar $20 juta karena ada orang yang mendaftarkan nama iPad duluan sebelum Apple Di Cina. di Cina. Astaga. Jadi sebenarnya IP itu merupakan ladang juga. Jadi ada yang kita pernah sebut namanya IP sniper. IP sniper tuh dia itu selalu, misalnya ada satu brand perusahaan yang ngeluarin sesuatu itu deh gitu kan, dia daftarin duluan di negaranya dia. Jadi begitu ada yang mau masuk, dia tinggal ayo bayar gue gitu. Itu IP sniper sebenarnya. Berarti kalau di Indonesia pasti ada lah yang gitu juga, misalnya ngeliat brand apa di luar, wah gede ini gede, gue daftarin dulu di Jakarta. Kayak Jakarta, di Indonesia. Ah, gimana? Wafer Superman tahu? Zaman SD ada wafer Superman. Oh iya. Itu bukan punya DC Comics. Oh iya benar ya. Oh iya benar. Iya, itu punya orang Indonesia ya. Orang Indonesia, tapi sekarang udah menang. DC Comics sudah menang. Ininya apa? Gambarnya? Enggak. Brand name-nya, bukan gambarnya. Brand Superman di kelas wafer. Jadi pada saat DC Comics, kebetulan saya dulu di DC, jadi saya tahu kasusnya. Mencoba untuk DC Comics ini, mencoba untuk menjual lisensi Superman ke pengusaha wafer, misalnya Tango, kita sebutnya Tango ya. Tango orang tua grup mau bikin nih wafer Superman gitu. Sama si mempunyya merek Superman itu dicuekin. Tapi begitu orang tua grup nge-push di launching, itu orang tua grup yang dituntut. Bukan DC Comics yang dituntut. Jadi DC Comics tidak mempunyai kepemilikan hak komersil atas nama Superman itu. Untuk wafer. Untuk wafer. Jadi misalnya kita mau jual Superman sebagai misalnya bukan wafer ya, misalnya bubur gitu misalnya, atau sereal gitu, itu nggak apa-apa. Cuma tapi wafer aja ya. Bisa gitu. Wah itu gila banget itu. Dan DC meng-hire top class lawyer di Indonesia buat nuntut si perusahaan itu. Jadi setelah satu tuntutan akhirnya Warner Bros menang. Akhirnya. 30 tahun kayaknya, 40 tahun gitu. 30 tahun. Selama itu ya? Luar biasa ya. Gila. Keren. Makanya iya. segitu perang terhadap IP ini gila-gilaan. Dan China sendiri karena memang negaranya punya policy, apapun yang masuk ke China itu dibuka. Jadi misalnya iPhone mau masuk ke China, itu mesti dibongkar dan dipelajarin gitu loh. Nah, jadi karena itu terjadi, negara itu memproteksi,
Dan ilmu itu diturunin nih ke state owned company, jadi kayak BUMN-nya. Jadi Huawei itu jadi bagus, Xiaomi jadi bagus gitu karena mereka mempelajari paten ini gimana sih cara Samsung bikin handphone yang bagus gitu. Nah, itu yang jadi perang dagang 2019 antara Amerika sama China. Bahwa Amerika merasa China itu colongin IP kita melulu gitu. Untuk di China-nya. Untuk di Tapi China. ya tetap aja sih. Oh ya, white sekarang. Dan dari zaman dulu kan kita nggak pernah mau pakai handphone China kan. Tapi sekarang lihat orang yang pakai handphone China. Ya udah bagus soalnya dalamnya. Karena teknologinya udah dapet. Ya, benar-benar. Oke, nah, oh ya nih, kayaknya sebelum kita lanjutin, aku mau ngasih sedikit info dulu kali ya buat teman-teman yang lagi pada nonton ya. Aku mau ngasih info sedikit tentang salah satu salah satu programnya Foodies, betulnya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah sering misalnya nih belajar di Foodies atau misalnya dengerin IG Live atau suka ikutan Kopdar, ini tentunya sangat familiar sekali ya sebenarnya sama e-course yang ada di Foodies. Itu kan ada bermacam-macam. Nah, sampai saat ini itu kita juga punya lebih dari 40 video pembelajaran sama lebih dari 20 e-course yang ada di platform e-learningnya Foodies. Nah, buat teman-teman yang misalnya pengen dapat paket ekonomis lah bisa dibilang ya gitu. Jadi kita itu di Foodies sekarang meluncurkan satu program namanya Full Access e-course-nya Foodies. Dengan investasinya itu hanya sekitar 2 jutaan untuk 12 bulan ke depan. Nah, apa aja yang didapat gitu kan, jadi paket berlangganannya apa aja. Jadi teman-teman bisa dibilang akan mendapatkan sekitar 40 video pembelajaran dalam lebih dari 20 e-course yang kalau misalnya dibelinya terpisah itu harganya mencapai 28 juta sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat itu bisa langsung kontak ke WhatsApp CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Karena itu di dalamnya itu ada lebih dari 100 jam pembelajaran dan 300 plus lesson pembelajaran tentang ilmu bisnis kuliner ya. Dan materinya juga lengkap. Oh ya, dan teman-teman, dan sebenarnya 20 e-course-nya 28 juta 200 sekian ribu itu kan sebenarnya yang sekarang ya, tapi akan terus bertambah sejalan dengan bertambahnya e-course baru di Foodies ya gitu. Dan dengan materi lengkap dari mulai ide bisnis, pengembangan, marketing operasional, sosial media, digital marketing, keuangan, pajak, ghost kitchen, dan masih banyak lagi. Update terus ilmunya terkait bisnis kuliner dengan e-course yang terus bertambah ke depannya dan bisa dipelajari berulang selama 1 tahun. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin ke CS WhatsApp via WhatsApp Foodies ya di 0813 1214 7974. Oke, nah aku pengen kita sambungin ya. Sebenarnya tadi udah ada beberapa yang nanya, tapi nanti akan aku pilihin pertanyaan dari teman-teman. Oke, nah mau nanya lagi nih. Kalau gitu sebenarnya oh ya ini, aku pengen nanya ya sebenarnya ya. Ini apa sih sebenarnya tadi kalau Paten udah dijawab ya gitu kan? Boleh nggak sedikit dikasih info perbedaan lah, kan sering dengar juga ada TM ya, trademark, kemudian ada C, copyright. Nah, boleh nggak sih dijelasin? Itu to be honest, gue agak bingung soalnya. Itu gampang sih ngebedainnya sih. Kalau TM kan trademark. Trademark. Jadi biasanya tuh kalau kita tuh kasih merek kita sudah didaftar, berarti kasih tanda kecil trademark gitu. Jadi orang yang ibarat kata pagernya dikasih tancepan yang ini milik kami, jangan diganti gitu. Jangan dimasukin itu trademark. Ya. Jadi pokoknya ada TM-nya. Nah, kalau C bulat itu copyright. Jadi gambar kita miliki. Jadi setelah merek yang sudah kita daftarkan itu ada turunan lagi, ada gambarnya bisa dibawa tulis. Misalnya apa? Warner Bros copyright Warner Bros and DC Comics all right reserved. Jadi gambar ini di copyright oleh Warner Bros gitu. Nah, Warner Bros-nya sendiri adalah TM, trademark, karena Warner Bros kan merek. Jadi itu yang ngebedainnya. Satu adalah hak cipta, satu adalah merek. Oh, jadi maksudnya si gambarnya itu
yang C tadi itu sebenarnya penanda bahwa kalau C ini punya siapa si Betul, gambar ini gitu ya. Jadi betul. turunannya lagi ya. Jadi yang punyanya perusahaannya itu Kan si Warner Bros. Warner, Itu harusnya gimana? trademark. Warner Bros.-nya trademark karena perusahaan. Perusahaan. Karena merek kan, meng, Heeh. merek kan menjadi simbol perusahaan, bener kan? Kayak Ya. foodies. Foodies itu trademark. Heeh. Tapi bikin gambarnya itu ditulis copyright by Foodies Incorporated tahun berapa, alright research gitu. Oh, oke 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 oke. Ya 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 ya. Biar ada sedikit gambaran karena gue juga agak bingung sih ini kenapa ada T, kenapa ada C gitu kan. Biar orang lihat mau ngambil yang eits, dia udah ngerti IP, jangan deh gitu. Oke, nah apa? Nah, terus gue pengen nanya juga nih. Ini kan kalau ngomongin tadi kan, sorry, tadi kan kayak mendaftarkan merek itu kan kelasnya udah banyak banget ya. Kelas Nah, artinya kan kalau banyak itu tentunya kalau kita daftarin semua lumayan ya investasinya. Nah, lumayan. iya makanya punya nggak sedikit apa ya komen kali ya komen atau rekomendasi ya. Sebenarnya em, kalau kita mau daftarin, kalau misalnya bertahap itu oke atau enggak sih sebenarnya? Atau misalnya mulainya dari mana dulu? Eh, kalau kita berbicara kalau kita berbicara mengenai planning dari sebuah perusahaan, kan kita juga mesti tahu ya bahwa perusahaan kita mau masuk ke bisnis apa, misalnya bisnis food dulu gitu ya. Setelah Ya. bisnis food, next levelnya mau ngapain? Mau bikin merchandise atau nextnya mau ngapain lagi? Kalau kalau food sih biasanya sih benar-benar satu jalur hanya food aja ya. Paling turunannya apa sih yang ya paling merchandise ya turunannya. Jadi yang mesti diprotek berarti pertamanya adalah mereknya dulu di kelas food, berarti kelas 43. Berikutnya lagi ada merchandising, berarti kalau apparel itu kelas 25. Itu sebenarnya semuanya bisa di Google. Semuanya bisa di Google gitu loh. Jadi kelas sepatu DJKI itu nanti langsung keluar tuh kelasnya berapa gitu. Atau mau bikin Oh, apa itu keluar tuh. Biasanya tuh gitu. Jadi all Googleable. Nah, cuman kadang-kadang nih perintilan kecil ini yang bikin rese nih. Misalnya gini, filosofi kopi gitu ya. Filosofi kopi kita berbicara ya. Dia ya. sudah mendaftarkan di kopinya di merek kopinya ya, coffee shopnya ya. Hmm. Cuma alat kopinya atau apanya itu yang daftarin orang lain bermerek filosofi kopi. Jadi dia tidak bisa jadi sasetan itu kopi sasetan itu Hmm. bukan punya filosofi kopi mereknya. Oh, Jadi punya jadi filosofi kopi tidak bisa menjual sasetan. Dan ini kan perintilan-perintilan kecil kan sebenarnya. karena sudah didaftarkan orang lain untuk kelas yang saset itu. Betul. Misalnya nih, misalnya aja, filosofi tidak mendaftarkan di kelas 25. Begitu dia bikin t-shirt merek filosofi kopi, itu tidak bisa. Jadi pada Oh, saat dia masuk ke market tertentu, dia mesti daftarin kelas 45, 43, kelas 25, kelas sekian, Mbak. Jadi total ada kayak 4 atau 5 kelas gitu ya. Dia udah pegang nih gitu. Tapi mungkin akan ada orang-orang lain yang mendaftarkan di kelas-kelas yang lain-lainnya dengan nama yang iya sama. benar, benar. Karena Misalnya, bisa nggak kita misalnya ngadain bikin apa peringkat 5? salon gitu. Salon. Iya, bisa juga kan? Kayak Iya. kita ngadain kelas 1 sampai kelas 45, boleh juga. Ya kalian aja 1,8 juta kali 45. Dan itu Hmm. hanya berlaku 10 tahun. Oh, 10 Setiap, tahun ya. setiap 10 tahun mesti perpanjang lagi. Tapi Setiap 10 tahun itu setelah dihitungnya sejak keluar sertifikatnya kan ya, bukan saat sementara. pendaftaran. Oh, saat pendaftaran. Dan Ya, kita ya. diperlukannya sejak pendaftaran, bukan semenjak sertifikat keluar. Oh, oke. Oke. Sertifikat keluar itu membuktikan bahwa betul orang ini memegang merek ini gitu loh. Jadi ya itu sertifikat doang, kayak 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 sertifikat rumah lah. Ya kita udah tempatin rumahnya kan, sertifikatnya mungkin nggak keluar gitu. Ya, ya. Dia mesti ngecek dulu bener nggak sih ini sertifikatnya eh eh, nggak ada yang apa rumahnya nggak ada yang punya nggak sih, bener nggak sih gitu. Mhm. Oke. Nah, oh ya, Rob, ini kita mulai buka pertanyaan ya dari teman-teman ya. Sebentar. Oke. Hmm, ini ini pertanyaannya sebenarnya mirip kayak yang gue tanyain, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin enakan nanti dijawab lagi aja kali ya, biar lebih Apa? jelas nih. Pertanyaannya dari Dapur Ili. Apakah IP sebatas brand atau produk? Apakah ada batasan yang bisa diproteksi, semisal produksi ayam geprek? Terus ada nih yang proteksi ayam geprek, berarti nggak boleh pakai nama ayam geprek kah?
gitu. Nah, Maksudnya dia kayak mungkin ada yang ngeproteksi nama ayam geprek kayaknya. Nah itu artinya gue jadi jualan nggak boleh pakai ayam geprek atau boleh atau gimana? eh, biasanya kalau merek yang didaftarkan itu nggak boleh mengandung kata-kata yang umum. Umum. Jadi misalnya kita mendaftarkan merek rumah, gitu. Itu nggak bisa. Ayam, itu nggak bisa tuh kita daftarin tuh. Jadi ayam geprek, itu juga nggak bisa tuh ngedaftarin tuh. Tapi ayam geprek Sarita Suteja, itu bisa. Ah. Ya, Terus ya, nanti ya, ya. ayam geprek Robi Wahyudi, itu bisa. Gitu. Jadi ayam gepreknya tidak bisa didaftar. Tapi kalau ada embel-embel di depan dan di belakang di rambut sedemikian rupa, itu bisa. Nah, terus ada yang unik lagi, misalnya kita mau mendaftarkan orange juice buat orange juice, itu nggak bisa. Apa? Orange apa? Orange juice gimana? Jadi harus nggak boleh nempel. Jadi kita mendaftarkan, kita menjual sasetan kopi nih misalnya nih, atau kopi. Kita daftarin namanya kopi, gitu. Nggak bisa. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mesti memang loncat daripada sebelumnya gitu loh. Berarti kalau kopi Sarita bisa ya? Nah, bisa Ah, ya, ya, gitu. betul Jadi ya. jadi nggak perlu takut mendaftarkan nama kita sendiri karena udah ada yang pakai prek. Ini cuman aja ya. Waktu itu ada yang pernah daftar kopi tiam Oh iya dan itu bener. losin. Ya udahlah ya. Ya itu kok bisa lolos ya? Agak bingung ya. Udah, setelah 10 tahun diperpanjang udah nggak bisa. Oh oke. Soalnya itu jadi kalau nggak salah waktu itu semua kopi tiam jadi Semua ganti nama ya? pakai nama tiam. Iya iya. Jadi nggak Makanya boleh. itu kebablasan. Akhirnya DJKI sekarang mulai merapihkan dirinya sendiri. Akhirnya ada beberapa yang nggak bisa diperpanjang, Pak. Ini kan namanya kan sebenarnya kan nama umum gitu kan. Makanya kita daftar ayam geprek gitu atau pecel lele gitu itu nggak bisa. Ya 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 benar-benar. Oke, tuh semoga menjawab ya Dapur Ili. Oke, kita ke yang selanjutnya nih, sebentar. Em, apakah, oh ini pertanyaan dari Wildan. Apakah kita bisa langsung pakai atau izin dulu dari pemilik resepnya? Atau, kok ini nggak ada depannya ya, saya jadi bilang, atau tidak apa kita pakai resepnya asal tidak kita daftarkan hak ciptanya karena milik orang. Loh, gimana sih? Ini, Mungkin boleh di skip karena saya nggak berani jawab, itu agak serba salah. ya ya, ya. Skip aja ya, sebentar. Ah. Oh, kan. Ini Torik. Jadi yang harus dilakukan apa dulu? Bikin resep terus daftar brand, lalu komersialkan, atau sebaliknya? Atau misalnya daftar brand dulu baru bikin resep. Nah, lu bingung kan? Sebenarnya itu the least worried of all, karena kalau resep itu kita nggak catat, kalau kita nggak daftarkan rahasia dagangnya kan nggak ada yang tahu, bener nggak? Jadi yang Yes. itu adalah mereknya dulu. Dan untuk merek itu kepentingannya adalah nggak cuma daftar doang, sosial medianya udah ada yang pakai belum? Ya. Oke, Twitter, Facebook, TikTok sekarang, YouTube channel sekarang itu udah ada yang pakai belum? Website itu udah ada 6 tuh yang mesti dicek tuh. Ya kan? Kadang-kadang kita punya nama, nama ini keren, langsung kita daftarkan ke DJKI, ternyata IG-nya ada yang pakai, TikTok-nya ada yang pakai orang lain, wah itu repot banget tuh. Jadi biasanya kalau bikin brand, saya selalu memberikan saran untuk ngecek dulu nih sosial media profilnya, digital profilnya udah ada yang pakai belum. Kalau udah nggak ada yang pakai, secure dulu semuanya. Udah Ambil. secure, udah baru cek tuh di DJKI tuh. Udah ada yang pakai belum namanya di kelas ini ya. Biasanya ya udah ada yang pakai, mulai lagi dari nol deh gitu. Iya, benar. Iya, iya, iya. Berarti yang pasti mereknya dulu ya, mereknya diamankan, tapi sebelum ngedaftarin ke DJKI, itu dicek dulu sih digital asetnya udah ada yang Betul. punya belum. Kalau misalnya udah, mending ganti aja deh gitu ya. Mending nggak usah daftarin. Yang kita cek ternyata udah ada dan follower dia udah gila-gilaan dan engagementnya tinggi, kita akan serasa mengambil merek dia, bener kan? Nanti akan dikata, oh ini mah mirip ini loh gitu. Iya, Nah, benar. itu mungkin masih oke ya. Kadang-kadang ada yang kita udah ketemu nama bagus, DJKI-nya nggak ada yang pakai, IG-nya diambil orang yang followernya 0, postnya 0, yang Iya, diparkir, itu udah kesel banget nih. Nah, itu itu bisa tadi diakalinnya di depannya, misalnya
Sarita Cafe Official misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Ya, Tapi ternyata ya, kalau cafe udah ada yang pakai dan followernya ratusan ribu atau puluhan ribu dan engagement udah banyak, ya udah janganlah, pindah aja lah gitu. ya. Mending yang lain ya. Ini yang lain. Dan Oke. sinkronin 6 ini kan nggak gampang ya kadang-kadang ya. Iya. Iya, Semua biasanya ada aja. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ini pasti orang F&B nih kelihatannya ya. Pertanyaan dari Rahman Razen Official. Apakah brand yang sudah terdaftar di GoFood dan GrabFood, apakah mudah untuk didaftarkan brandnya jika brandnya belum terdaftar secara legal? Kayaknya nggak ada hubungan. Ya, nggak dijawab aja deh. Jadi dia kayaknya udah daftar di GoFood dan GrabFood. atau GoFood ya, jadi saya nggak bisa jawab. Nggak. Mungkin pertanyaannya kalau brandnya udah terdaftar di GrabFood dan GoFood, itu Mm-mm. kalau brandnya belum terdaftar secara legal, itu gimana? Ya, mungkin bisa didaftarin orang lain gitu. Kan first Iya, to file gitu loh. Jadi iya. ya saya sih tidak. Jadi gini, pendaftaran IP itu harus selalu dengan itikat baik gitu ya. Kalau Mm-mm. nggak ada itikat baik, biasanya tuh hakim akan ngelihat tuh. Kalau misalnya ada tuntut-tuntutan ya. Kalau itikat kita tidak baik untuk mengambil merek orang, itu kalau ada pembuktian biasanya tuh langsung di-cut tuh sama hakim. Oh nggak bisa, kamu tidak punya itikat baik sebenarnya dari awal. Gitu. Tapi kalau kita punya itikat baik mendaftarkan dan ternyata ada lagi yang udah nama duluan, ya terpaksa kita mesti ganti aja nama orang lain, apa dengan nama yang lain gitu sih. Preferably sih gitu sih sebenarnya. Mungkin ini kali ya, di komennya lebih ke gini kali ya. Maksudnya kalau untuk pendaftaran GrabFood dan GoFood itu sebetulnya tidak ada hubungannya ya sama pendaftaran merek di DJKI. Gitu nggak sih? Betul, betul. Ya. Kayak gitu, cuman pendaftaran GrabFood dan GoFood itu bisa menjadikan satu patokan buat hakim apabila dilihat runutannya. Misalnya Oh. ternyata orang UMKM ini GrabFood apa di GoFood ini sudah berbisnis cukup lebih 3 tahun gitu kan, karena dia tidak tahu tentang IP, terus ada yang ngedaftarin, berarti ada yang ngedaftarin berarti kan itikatnya tidak baik kan. Begitu Oh. kan Iya, iya, iya. ada masa sanggah 2 tahun dari kita mendapatkan sertifikat. Terus ada yang ngambil, nah itu akan menjadi bahan dasar diterima atau ditolaknya sebuah merek gitu loh. Oh, oke. Jadi sebenarnya masih punya kesempatan lah ya. Masih. Masih, Jadi tapi sebetulnya kalau belum didaftarkan mereknya di DJKI sebenarnya memang punya potensi bahwa dia bisa jadi nggak bisa mendaftarkan semerek itu ya. Tetap aja kan, iya, walaupun sudah terdaftar di GoFood dan GrabFood. betul kan, karena kembali lagi Indonesia menganut first to file, yang daftar duluan siapa, Ya, bukan yang daftar GoFood duluan siapa. iya, bener. Itu tuh ya Mas, siapa tadi yang nanya? Torik, Mas Torik. Rahman. Oh, Rah, Rahman. sorry. Rahman Razan Official. Kalau Torik yang tadi yang apa namanya yang mau pakai resep tapi itulah yang tadi nggak bisa dijawab. Oke, nah mungkin itu sih pertanyaannya dari teman-teman yang tadi nanya sih udah cukup cukup habis. Nah, coba aku lihat dulu masih ada nggak ya kalau yang dari aku. Em, nah ini nih sebenarnya mungkin singkat aja ya, boleh diulang lagi kali ya cara teman-teman untuk mendaftarkan si apa tadi merek tadi ya, maksudnya step-stepnya tuh gimana sih? Misalnya kan kalau pertama mungkin buka websitenya DJKI dulu, ngecek dulu gitu kan. Nah kemudian kalau ternyata udah dicek nggak ada, terus apa yang harus dilakukan? Sebenarnya DJKI itu sudah membuat satu sistem klasifikasi merek yang lengkap banget ya. Jadi di mana kita secara online sudah bisa ngecek merek itu udah dipakai apa belum sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kita ketik PDKI gitu ya, PDKI Papa Delta Kilo India ya, PDKI spasi DGIP Delta Golf India Papa DGIP. Jadi PDKI DGIP di Google gitu ya. Yang pertama keluar pasti langsung pangkalan data kekayaan intelektual, Ya. PDKI. DJIP itu Directorate General of Intellectual Property. Jadi Dirjen IP, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemkumham itu langsung keluar database-nya. Jadi kita bisa langsung cari tuh merek, paten, apa segala macam apa udah ada yang pakai belum namanya, biasa gitu tuh.
Jadi tinggal diketik, search kayak Google namanya, set langsung keluar tuh listnya tuh apa. Ada yang udah dibatalkan lah, atau terdaftar lah, atau apa, itu semua di situ semuanya. Jadi pertama kita do our own research dulu. Ya. Setelah do our own research, baru tuh kita mendaftar. Sekarang sudah bisa online daftarnya kalau IP itu. Oh, jadi bisa daftar sendiri di website itu ya? Bisa. Cuman buat memudahkan pemikiran dan pikiran, lebih baik pakai IP agent aja lah, nggak terlalu mahal kok. Oh, Karena IP agent akan ngurusin mulai dari logonya, gimana, ngeprintnya berapa kali, ya those administrative things ya. Tapi kalau memang mau lebih berhemat, bisa daftar sendiri. PNBP-nya itu cuma 1,8 per merek, 1,8 juta. Tapi kalau agent, saya ketemu termurah itu 2,5 juta, ada yang mau. Hmm. So we spend more untuk kayak nggak usah ribet bolak-baliknya kali ya. Gitu ya. Ya. Nah, terus berapa lama sih? Ada yang nanya, berapa lama untuk proses pendaftarannya? Kalau proses pendaftaran doang sih singkat banget, ya kan. Cuman biasanya dari titik daftar sampai keluar sertifikat ada masa sanggah 2 tahun biasanya. Jadi masa 2 tahun ini untuk menunggu bahwa ada yang menyanggah nggak sih nih mereknya gitu. Kalau biasanya di kelas-kelas yang lebih nggak umum, misalnya alat kedokteran atau machinery, itu biasanya lebih cepat masa sanggahnya. Tapi kalau kelas-kelas umum misalnya fashion lah, F&B lah, itu karena saking banyaknya pengusahanya, jadi mungkin akan ditunggu waktu yang cepat 2 tahun. Tapi selama itu udah boleh melakukan komersialisasi gitu. Kalau kita yakin bahwa merek yang kita daftarin bukan punya orang lain gitu. Oke. Jadi selama menunggu masa sanggah itu sebenarnya udah boleh tuh yang license ya. Boleh. Tapi jangan tulis mereknya apa terus TM, tuh jangan. TM. Karena kan begitu tiketnya keluar, logonya langsung ganti TM, udah terdaftar gitu ya. Udah. Oke, nah paling mungkin ini kan udah menuju terakhir banget nih. Boleh nggak pesan mungkin closing statement sekaligus pesan ya buat teman-teman pebisnis kuliner, sebetulnya apa sih sebenarnya yang penting untuk dilakukan sama mereka agar mereka juga makin semangat untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Kalau dari saya sih singkat aja, F&B Indonesia itu adalah salah satu F&B F&B industri yang paling cerah masa depannya di Indonesia. Saking cerahnya, kita juga harus bisa pandai-pandai untuk memproteksi, karena you'll never know kan, tahu-tahu ini meledak, terus ternyata ada orang siapa yang mencoba mengcopy dan mengambil keuntungan. Ini kan biasa kan penyesalan datang belakangan ya. Nah, kita bukan mau nakutin, bukan mau gimana nanti dicolong atau enggak, cuman kalau memang ini adalah harta karun kita, ya udah saatnya kita proteksi sebenarnya sih. Karena nggak ada orang yang lebih berkewajiban memproteksi aset kita selain diri kita sendiri, gitu sih buat teman-teman F&B ya. Kembali, masa depan F&B cerah. Kita masih belum memasuki benar-benar masa booming demografi di 2030. Ini baru 2021. So we still have 9 years to go sampai demografi. Jadi ya proteksi semenjak dini, itu aja sih. Oke, nah, kita masuk ke terakhir sebelum aku closing berarti ya. Sebelum di closing, kita masuk ke ritual IG Live-nya Foodies, yaitu adalah foto bersama. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton, ayo pada di print screen, kemudian jangan lupa di post di IG story masing-masing, di tag ke @foodies.id dan @robwahyudi ya, nama akunnya ya, gitu. Jadi teman-teman ya, ingat ya, di print screen, kemudian di tag ke @foodies.id dan @robwahyudi. Oke, aku pakai tanda Foodies. Nggak tahu, Ketapel ada nggak? Nggak, ini Ketapel gini. Oh, ini juga sama. Oke. Semoga udah di capture dan jangan lupa di post di IG story masing-masing pokoknya ya. Tag ke @foodies.id dan @robwahyudi. Oke, mungkin segitu dulu mungkin dari aku. Thank you banget buat Robi yang sudah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol malam ini sejam.
Dan semoga semua sharingnya juga pastinya harusnya bermanfaat ya buat teman-teman foodpreneur yang dari tadi juga udah pada nonton dan stay tune di sini. Juga thank you juga buat teman-teman yang sudah mantengin, dan jangan khawatir yang misalnya baru masuk, ya kalau saya telat gitu kan, ngedengernya tenang aja. Rekamannya akan selalu tersimpan di IGTV-nya Foodies, nggak akan kita hapus. Kecuali dihapus sama Instagram, aku nggak tahu ya kalau itu ya. Gitu. Semoga sih nggak ya, semoga nggak dihapus. Jadi teman-teman tetap bisa diulang-ulang, bisa didengarkan sharing dari Robby malam ini. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Atau Robby mungkin ada yang mau ditambahin? Nggak, cukup. Terima kasih banyak. Nggak, cukup. Semoga nanti kalau diminta sharing-sharing lagi masih mau ya. Oh, Siap, oke, thank you semua. Dan malam ini tentunya sangat bermanfaat. Thank you banget buat Robby, dan semoga semua sharingnya itu selain berguna buat teman-teman food trainer, pastinya berkatnya balik lagi ke Robby dan keluarga ya. Dan keluarga. Dan sekian dulu dari saya, dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat thank you. malam. Thank Ketemu. you.